Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Firman Syah, kemudian Dewi Sinta, Hana Zahra Farahdina, Hurotun Hasanah dan Laili Agustina. Di sini kami akan menjelaskan secara rinci tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Fleksibilitas dalam pembelajaran mengacu pada pendekatan yang memungkinkan penyesuaian dan adaptasi dalam proses belajar mengajar untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar individu peserta didik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran tidak terpaku pada satu format atau metode yang kaku, melainkan terbuka terhadap berbagai strategi, materi, dan penilaian yang dapat dioptimalkan untuk setiap peserta didik. Manfaat fleksibilitas dalam pembelajaran. Ada 4 manfaat yang kami paparkan. 1. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Ketika peserta didik merasa dihargai dan diakomodasi dengan gaya belajar mereka yang unik, mereka cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar. Fleksibilitas memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan retensi informasi yang lebih baik. 3. Memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian. Fleksibilitas mendorong peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam mengejar pengetahuan. 4. Mempersiapkan peserta didik untuk dunia nyata. Fleksibilitas mencerminkan dunia nyata di mana individu harus beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran yang fleksibel membantu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pembelajar yang tangguh dan fleksibel sepanjang hidup mereka. Berikut beberapa contoh implementasi dalam pembelajaran. 1. Pendekatan pembelajaran yang beragam, menyediakan berbagai pilihan metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, presentasi, dan pembelajaran mandiri, memungkinkan peserta didik untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. 2. Diferensiasi instruksi. Guru dapat menyesuaikan materi pelajaran, tingkat kesulitan, dan kecepatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi, di antaranya yaitu tingkat kesulitan. Dengan menyediakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda, memungkinkan peserta didik untuk maju dengan kecepatan mereka sendiri. Kemudian berdasarkan gaya belajar, memperkenalkan materi pelajaran melalui berbagai media dan metode, seperti visual, auditori, dan kinestetik, untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar yang berbeda. Selain itu dapat disesuaikan dengan minat, memilih topik dan proyek yang relevan dengan minat peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. 3. Penilaian yang beragam, menggunakan berbagai metode penilaian, seperti tes tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio, untuk mengukur pemahaman peserta didik secara komprehensif. 4. Teknologi pembelajaran, memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti platform online, aplikasi edukasi, dan video interaktif untuk memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar bagi peserta didik. 5. Lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, inklusif, dan suportif di mana peserta didik merasa aman untuk mengeksplorasi ide-ide mereka, mengajukan pertanyaan, dan membuat kesalahan tanpa rasa takut dihakimi. Selanjutnya kami memilih SMK Negeri 1 Dukuh Turi dalam merumuskan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Visi SMKN 1 Dukuh Turi yaitu menghasilkan lulusan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, kompeten di bidangnya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dalam dan luar negeri maupun berwirausaha serta mampu mengembangkan diri. Berikut beberapa misi SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Kurikulum di SMK 1 Dukuh Turi juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional kepada peserta didik. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran seni dan budaya,
menyelenggarakan pembelajaran seni dan budaya untuk mengenalkan peserta didik dengan budaya lokal dan nasional. Selain itu adanya penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional. Menyelenggarakan peringatan Hari Besar Nasional untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik. Relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kurikulum di SMK 1 Dukuh Turi selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini melalui kegiatan. 1. Penggunaan teknologi pembelajaran. Menggunakan teknologi pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Kerjasama dengan berbagai industri. Industri sebagai tempat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan situasi di dunia kerja. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik 1. Kurikulum di SMK 1 Dukuh Turi dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, dengan mempertimbangkan karakteristik individu, bakat, dan potensi yang mereka miliki melalui kegiatan. 2. Pemetaan potensi. Melakukan tes bakat dan minat untuk membantu peserta didik memahami potensi yang mereka miliki. 3. Pengembangan kurikulum yang berdiferensiasi, menyediakan pilihan mata pelajaran dan program pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Kurikulum SMK Negeri 1 Dukuh Turi relevan dengan kebutuhan masyarakat meliputi 1. Kerjasama dengan industri dan dunia usaha. Melakukan kerjasama dengan industri dan dunia usaha untuk mengetahui kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. 2. Penyelenggaraan program magang dan praktikum. Menyelenggarakan program magang dan praktikum untuk memberikan pengalaman belajar dan bekerja yang nyata kepada peserta didik. Berikut beberapa referensi dari materi yang kami paparkan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.